Cerita kisah tentang seorang Odan. Anak pungut. Sebenarnya Odan ini tidak sendiri. Tidak. Masih ada anak buah yang lainnya. Kan dia agaknya mas 500.000 kan. Siapapun di luar sana yang merasa kehilangan anaknya pada tahun 98 berjenis kelamin ganda. Pada saat itu laki-laki, Mam. Iya Mi, tapi aku jadi asisten dibuat gitu. Oh. Jadi Hai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak online mami yang terkasih, tercinta, tersayang, dan termaktub. Ya, jumpa lagi bersama Mami Online yang lagi hits ini, yang lagi viral dan lagi diperbincangkan halayak ramai dan juga lagi diperbincangkan oleh para warga anak-anak online. Tepuk tangannya anak-anak. Nah, di mana lagi? Siapa bukan lagi kalau kita berbincang-bincang di Chillin' with Mami. Chillin' with Mami yang lagi fenomenal anak-anak online ya. Disiarkan secara langsung dari studio Mami Online yang termaktub ini ya. Di Chillin' with Mami, berarti bersantai bersama Mami. Nah, kali ini bintang tamu kita siapa sih? Setelah kemarin ada Mua Hits, ada juga aktor hits, dan ada juga pokoknya banyak anak online-nya. Ada juga yang sosialita hits, dan kali ini anak online salah satu finalis ya, salah satu finalis The Next Influencer. Aku bukan Nobita. Oh, minum dulu Isabu. Acara ini disponsori oleh kita cheers dulu, cheers. Aku bukan Nobita. Aduh. Anak-anak online ini Isabi White ini mengencangkan kulit, memutihkan kulit anak-anak online-nya. Bukan begitu? Rasanya anggur banget ya, Mam. Anggur banget. Terus nggak pahit di mulut. Merah. Yang Iya. pahit di mulut. Nggak pahit. Ya enggak dong. Kalau pahit di mulut gue pedesin nanti. Nah, gimana Bentar, kabar? Mam. Nanggung. Ini tuh seger banget, apalagi diminum Oh, iya, sebelum nanggung, pas ya. buka puasa. Padahal ini separuh lah, kita bagi dua. Iya. Kayaknya minta di calling BA. Canda-candanya. Dikit lagi ya, Mam. Dikit lagi. Kalau minum ini tuh nggak boleh setengah-setengah, Oh, gitu. sampai Oh, habis. sampai Jadi habis. manfaatnya juga terasa. Oh gitu. Iya. Sehari 2 kali ya. Bener. Ngomongnya. Canda ya. Habisin, Mam, dikit lagi. Kok gue jadi dia? Enak ya, Mam, rasanya Enak. itu seger banget, fresh Segar banget. sekali loh. Gimana Odan kabarnya? Baik, Mam, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh gitu, Allah Maha Besar Allah ya. Maha Besar, baik Oke. banget, Mami. Terus gimana apa namanya kegiatan di masa pandemik ini lancar? Lancar, alhamdulillah, tetap lancar kok, tetap ada aja kerjaan. Tetap ada ya, nggak jadi bebong lagi. Enggak, Sekarang soalnya udah jadi influencer ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu ikut ajang ajang salah satu pencarian bakat itu ini menang. Juara 4. Kalah ya itu, Mam. Juara 4. Juara Masa 4, mau juara ada 4. juara 4 ya? Nggak ada. Juara 5, juara 6. Finalis, berarti kira finalis. Oh, berarti finalis. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, kamu ke aku juara ke 4-nya. nomor 4. Oh gitu, tapi tetap disyukuri ya. Tetap bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang anak-anak online yang belum tahu tentang Odan ini adalah salah satu yang lagi viral juga di TikTok. Ya. Kayaknya iya sih. Kayaknya yes Kayaknya ya. iya Dan sih. viralnya itu anak-anak online
online karena mencari seorang sosok ibu gitu ya. Bener, sebenarnya bukan ibu sih, orang tua. Oh, orang Lebih tua. tepatnya orang Ya, tua, kedua orang tua. berarti keduanya dong ya. Keduanya nggak ada. Cuman yang sering Odan upload itu tentang ibu Tentang aja. ibu. Hanya mencari ibu. Kenapa nggak mencari ayah? No, nggak mencari, bukan. Emang kamu lahir dari kecubung dangdut? Kecubung dangdut gimana tuh goyangnya, Mam? Gak tahu kan? Bukan, mau meluruskan aja ya, Mam. Iya. Meluruskan yang belok-belok ya, Mam. Oke. Karena kalau udah belok kan, siapa tahu bisa lurus lagi gitu kan. Iya. Bukan mencari ibu, tapi lebih tepatnya itu mencari kedua orang tua. Cuma karena informasi dari kecil sampai sekarang diketahui itu cuma ibu, jadi fokusnya itu mencari yang ada informasinya dulu tentang ibu. Nanti kalau ibunya udah dapet, Merembet kemana-mana. Iya. Mungkin kamu punya saudara. Jadi, nah sebelum kita bincang-bincang bersama Odan, bagaimana ceritanya tentang pencarian seorang ibu kandung atau kedua orang tuanya, kita lihat dulu slide berikut ini. Nah, anak-anak online, begitu tadi ceritanya adalah viral di TikTok tentang mencari ibu anak-anak online. Nah, kita mau mendengarkan sedikit cerita kisah tentang seorang Odan. Sekarang sudah menjadi salah satu influencer diperhitungkan di tanah air. Nah, Amin, bagaimana amin, cerita amin. di balik kesuksesan seorang Odan? Oke, kalau mau bahas video yang tadi ya, Mam, itu Iya. kan di videonya jelas banget ada kertas satu. Itu sebenarnya benar-benar real ceritanya. Jadi aku itu dulu dijual 500.000 sama ibu kandung aku di daerah Kertapati Palembang. Di daerah Kertapati Palembang aku dijual 500.000. Kenapa cuma cari ibu? Karena orang tua yang di Palembang yang beli itu cuma taunya tahun 98 di Kertapati ada cewek datang ke rumah orang tua aku yang di Palembang, bukan jual sih, dia tuh lebih kayak aku nitip. Tunggu, gitu. mau potong. Itu Kertapati yang di rel kereta api bukan? Ya benar. Jangan-jangan aku ibumu, nak. Mama. Lanjut. Udah, terus ada cewek datang jual, maksudnya bukan jual ya, kayak lebih nitip, tapi nanti diambil lagi gitu loh, Mam. Tapi ada tulisan, ada notanya. Maksudnya dulu ada berkasnya gitu, pembelian gitu loh. Perempuan itu namanya Sari. Di situ kayak ada nama aku, 500.000 terus tanda tangan dia. Tapi nama Odan di situ Odan. Bukan. Oh, namanya apa? Boleh dikasih tahu? Namanya Ya kan nanti. supaya pemirsa tahu, ibu kandungnya tahu, oh ini anak yang aku titip. Itu namanya malah kunci kalau nanti perempuan itu datang gitu loh, Mam. Oh, Bukan kunci. bukti, Oh, kunci. ya. Siapa nih anak gue nih? Iya, Oh, yang kunci. dulu ditulis itu Berarti namanya siapa? ada passwordnya anak online, bukan handphone doang ada passwordnya. Benar Ada. juga sih, supaya tidak hanya mengaku-mengaku. Iya, Tapi kan benar, bisa Mam. aja Odan dari tes DNA gitu. Tapi untuk fakta yang Ya udah pertama kali meyakinkan kita lah ya. andilin, yang kita andalin ya itu dulu sebelum ke DNA. Oke, gitu. lanjut. Jadi ada nama, terus dijual 500.000. Dari kejadian itu sampai sekarang tuh nggak pernah datang atau nggak pernah komunikasi lagi sama orang tua yang di Palembang. Berarti si ibu yang ibu angkat ini diterima itu transaksi bentuknya atau memang ditaruh di depan pintu? Transaksi. Oh, berarti transaksi. Oh, Transaksi. seperti itu. Nah, tapi Odan tahu cerita ini setelah diceritakan ibu angkatnya atau tahu dari teman-teman? Anak angkat anak gitu. Setelah menerima penderitaan sih. Nah, gimana itu? Penderitaan apa sih? Enggak. Ngomongin penderitaan tapi mukanya ketawa ya, Star. Gimana?
Saking banyak derita nih mam jadinya kayak gini. Udah kebal lah ya. Udah kebal. Jadi gara-gara masih kecil itu karena kita di lingkungan daerah maksudnya. Terus aku juga tinggal sama keluarga yang rame kakak-kakaknya. Jadi kayak physically tuh beda banget sama kakak-kakak yang lain. Jadi dari kecil tuh udah kayak nerima anak pungut, anak pungut, ya gitu, anak pungut terus kayak beda-beda sendiri gitu. Dulu sih waktu agak ngondek sendiri kan ya? Iya, ngondek sendiri pasti. Terus kayak dari kecil udah nerima bulian gitu. Lama-lama makin dewasa mulai makin pinter nih. Oh iya ya, kenapa gue beda sendiri gitu loh. Kenapa dari bulan lahir sama adik yang paling kecil kok sama gitu loh. Apa gimana terus dari segala macam beda. Angkat belum ngasih tahu. Belum. Terus akhirnya sampai suatu hari aku yang nanya kebenarannya itu kayak gimana. Apakah memang bener-bener beda atau gimana? Karena yang ngomongin aku itu bukan dari orang sekitar. Maksudnya bukan dari orang-orang lain, tapi orang-orang di sekitar tuh kayak udah ngomong kayak gitu juga. Oh gitu. Jadi menurut aku bulian itu sampai mati pun akan terkenang sama orang. Jadi sedih ya. Iya, terus kalau bisa, maksud aku ya mam, kalau kita ngebully seseorang, orang yang dibully itu bakal ingat bulian itu sampai mati. Oh. Oke, supaya tidak kita bersedia anak online ya, kita sebenarnya Oden ini tidak sendiri. Tidak. Masih ada anak buangan yang lainnya. Ya, kita panggil dulu anak yang telah terbuang dari Amerika Serikat anak online-nya. Namanya Cilingling. Cilingling. Halo. Nah, Hai. duduk sini. Lagi. Nah, Cilingling sini. Halo. Ni hao. Anak terbuang. Yes. Dibuang di mana? Kalau dia ada transaksi, kalau kamu terbuang dari apa gitu loh? Dari pelepah pisang. Gorengan kali I don't remember. I was so young. Oh, dia nggak ingat. Baby. Yes. Baby, come out with you. Yes. You push. Gitu. Push. Yeah. That's why I cannot speak Indonesian. Cannot speak Indonesian. No. Do you speak English? No. Oh, sorry. Translation is in the bottom. Okay, you guys. Buang in USA. Yes. Out. Yes. Very Who shy. is this? This is Odan. Odan. Me too. I don't have parents. Sad, huh? Don't have. I give you pelepah pisang. You Apa sih? Ini apa ya dia? Can you speak Indonesia? Yes. Bisa. bagaimana? Maksudnya gini. Iya. Ya ini tidak mengenal ibu kandung gitu. Jadi dia mengenal hanya orang tua angkat aja. Kasihan Tapi ya. semenjak usia berapa tadi mulai merasakan? Semenjak SD. Oh, SD kelas? SD kelas 5, kelas 6 tuh. Oh, udah ngerti ya. Udah Nah, ngerti. sejak usia kapan langsung ibu kandungnya berterus terang apa Oden bertanya dulu atau memang ibu angkatnya yang langsung ngasih tahu? SMP kelas 2 aku yang nanya, terus baru diceritain sama ibu angkat dan ayah angkat. Oh, terus gimana perasaan Oden? Ya namanya manusia biasa ya, Ya. Mam. Apalagi manusia yang kayak gini kan. Yes. Kayak Itunya tuh gini mental- tuh apa? Maksudnya yang lemah gemulai, maksudnya yang maksudnya pria yang tulang lunak. ya pria-pria yang begini gitu ya. Apa tuh hatinya kan mudah rapuh, mudah curhat ya, Wak. tersakiti, ya kan hatinya mudah kayak gitu. Jadi Ya. namanya manusia biasa ya pasti nggak terima gitu loh. Tapi untungnya aku ketemu sama orang tua angkat yang baik, orang tua Tapi angkat tidak yang hanya mau pria tulang lunak, mau Iya. apapun kalau mengalami di posisi Betul. seorang Oden ya pasti Sedih. gitu. Iya. Even pun bukan dia ya mungkin. Yes. Maybe you, Sam. Yes, same. But Sam. how about this? I have 500,000. I pay him lah ya. For me. It's for you. Wow. 500 sih? 500. 500. Oh, oke. What? Kan ini. Enggak, Mbak. Konten. Kan dia harganya 500.000 kan? 500.000. kalau udah masuk kantong bisa balik lagi. Kalau udah masuk Transfer ya, bisa Wak. balik lagi. Transfer. Oh, ya udah. Gue gak bakal biarin kejadian dulu keulang lagi. Jadi kalau duit udah masuk gak bisa balik lagi. Oh, Anda 500.000 sudah transaksi ya? Iya. Setengah ewang ya, Wak. Transfer ya, Wak. Gua nggak tahu baca giling-giling gini. Karena kita Gua pun nggak dibayar, gua malah bayar orang.
Ya Tuhan. Kayak gini loh Kak, Ya, kita itu hidup di dunia, Ya. apapun yang sudah terjadi, Yes. apalagi di depan mata, udah di dalam genggaman, Ya. ngapain dibalikin aja kalau bisa Betul. masuk kantong. Iya. Iya. Ikhlas, aku ikhlas kok. Aku ikhlas. Kan? Oh, tepuk tangan buat Ciling kita semuanya. Wow. Ya Tuh. Tuhan. Anggap aja lu beli permen 500. Iya. Setengah ewang ya, Wak. Setengah ewang. Saksi loh, setengah ewang. Nah, lanjut. Honor ya, Wak. Jadi waktu Odan diceritakan itu langsung nangis, berurai air Nangis, mata. berurai air mata, bercucuran air mata gitu. Maksudnya ya nggak terima awalnya, tapi untungnya aku berada di orang tua angkat yang bagus, yang ngedidiknya itu bagus, yang dari kecil nggak dididik buat mendendam. Tapi bagaimanapun aku dididik, apapun yang terjadi itu udah kehendak dari Allah, udah kehendak dari Tuhan. Maksudnya kamu itu berbeda karena kamu punya tujuan, Tuhan nyiptainnya kayak gitu. Kalau Mami bilang sih apapun itu mungkin ada hikmah di balik itu ya. Mungkin kalau kamu dengan orang tua kandungmu pun mungkin tidak seperti sekarang ini nasibnya gitu. Bener nggak sih? Bener. Nah jadi ya udah terima aja. Tapi ya bagus. Ya, Orang semua ada tua jalannya angkat ya, Mi. Tidak memberikan pendidikan yang mendendam Betul. gitu. Bagus, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak online. Dan pengen ngomong sedikit Mam, karena banyak yang bilang gini, ngapain lo cari orang tua kandung lo yang udah nggak, maksudnya nyari orang tua kandung lo yang udah kayak gitu, lo nggak ngargain perasaan orang tua yang udah ngedidik lo gini. Malah yang support Odan untuk terus cari orang tua kandung itu mama yang di Palembang, yang benar-benar support kayak, karena kamu berhak bahagia karena udah punya orang tua angkat, tapi kamu juga berhak tahu kebenaran kelahiran kamu seperti apa. Wow. Tapi kita nggak tahu juga ya, mungkin entah orang tuanya masih ada apa enggak. Kita Nah juga itu nggak yang nggak tahu. Karena kalau udah seviral ini sih, apalagi nanti di YouTube kami online, karena dia udah banyak ya kesana kesini belum ada hasil. Udah belum ada hasil. Belum ada hasil. Bahkan ke TV nasional pun udah kan waktu Udah itu. wow. Semoga di Chilling with Mami ini Odan menemukan harapan dan cita-citanya. Amin. 40 orang amin ini bakal terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, harapan Odan ke depannya tentang ibu gimana ini? Ibu angkat dan ibu kandung. Harapan Odan yang pasti untuk ibu angkat ya, ibu angkat dulu, karena kita aja yang punya ibu kandung di rumah tanggung jawabnya besar untuk membahagiakan mereka. Apalagi Odan yang bukan anak kandungnya, berkali-kali lipat tanggung jawab aku harus lebih besar untuk membahagiakan ibu yang bukan ibu kandung tapi menjaga kita kayak ibu kandung. Sebenarnya tanggung jawab Odan itu yang pertama-tama ya buat mama, buat mama yang di Palembang. Apapun yang aku lakukan tuh buat mama gitu, Mam. Aku agak kecewa aja kalau banyak yang bilang lo nggak ngargain perasaan mama lo nggak ngargain perasaan ibu lo. Karena netizen tidak tahu apa yang kita lakukan. Iya, kalau boleh jujur, capek nggak nyari orang tua kandung lo, bapak lo yang udah jual lo ya, siapa yang nggak capek gitu loh. Iya. Betul. Siapa yang nggak capek banget sebenarnya. Ngapain gue cari gitu loh kalau boleh Mam. Tapi susah kalau kita udah dididik dengan benar tuh, susah Mam untuk berbuat kayak gitu. Iya benar. Setidaknya kamu pun nanti kalau menjadi almarhum pasti binnya ya kita tidak boleh memutuskan tali darah seorang ayah kandung gitu. Nggak mungkin nama ayah angkat di batu nisan, itu nggak mungkin sekali gitu. Salah satunya itu Mam. Ya Islam kan? Islam. Iya, makanya anak-anak online yang menghujat Odan jangan pernah katakan itu. Maksudnya jangan pernah katakan buat apa kau mencari ayah kandung dan ibu kandungmu gitu. Kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi, apalagi di tali darah sendiri. Benar. Nah tapi kalau untuk ibu kandung itu ya Mam, kalau ada yang nanya nanti, ini pertanyaan yang selalu nih Mam, nanti kalau udah ketemu ibu kandung di depan mata mau ngelakuin apa? Mau ngomong apa? Jujur ya Mam, sampai sekarang bingung masih. Untuk membayangkan itu aja aku kayak ya Allah. Allah Akbar gitu loh. Akhirnya kalau memang momen itu dijabah oleh Allah, kayak aku nggak kepikiran apa yang harus aku lakuin. Iya benar. Nggak tahu. Kita rencana begini, tahu karena speechless dia datang tiba-tiba gitu, kita nggak tahu. Iya, jadi kalau aku tuh nggak bisa jawab. Aku bakal peluk dia, aku bakal cium, nggak bisa. Karena membayangkan momen itu aja kayak dance nih. Aku juga nggak punya papa, punya mama. Mami mau angkat aku nggak? Jadi pakai online. Oh ya, jadi bencong boleh nggak Mi? Lanjut. Ya gitu Mam. Jadi kayak yang pasti bersyukur dulu kalau
memang momen itu udah dijabah oleh Allah, masalah apa yang akan aku lakuin itu nggak tahu. Urusan belakang. Itu urusan belakang. Iya, kadang kita kalau kita hidup untuk hanya memikirkan omongan netizen, ya tidak akan pernah ada habisnya. Betul. Karena netizen hanya melihat kita hanya di layar aja, Betul. tidak ketemu kita dengan aslinya. Apa yang kita lakukan sehari-hari tidak sepenuhnya mereka mengetahui gitu loh. Jadi ya kalau menurut kami tetap semangat ya untuk mencari ibu kandungnya sampai ketemu. Betul. Walaupun kalau seandainya nanti sudah tiada, ya setidaknya kuburannya di mana, seperti itu ya. Ketemu siapa tahu ada adik kandung. Bagus loh untuk mencari seseorang adik ibu kandungnya. Tiba-tiba kalau dia tidak tahu itu adik kandungnya, dia nikahin gimana? Kau tahu satu gimana dong? Ya dong. Kita saudara kali ya. Bener. Kalau kita ngikutin omongan netizen, kita nggak mau cari tahu. Betul. Tiba-tiba dia berjodoh dengan adik kandungnya gimana? Iya, Ayo. Nah, kita kan takut. Jadi setidaknya dia sudah mencari tahu itu. Kita kan nggak tahu ya. Walaupun di bumi ini penduduknya hampir 7 miliar, tapi kan kita tinggal di negara ini, gitu, lingkupan ini, takutnya ketemu kan itu aja gitu. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Iya, itu benar loh ya. Nah, anak-anak online selanjutnya kita akan bertanya tentang itu tadi, tentang kehidupan pencarian seorang ibu dan keluarga kecilnya Oda. Boleh ngungkapin namanya nggak, Mam? Nama perempuan yang Sari. Iya, kepada Ibu Sari. Bapaknya udah tahu? Belum. Oh, karena dia tulis hanya Sari aja. Nah, siapa tahu nama Sari itu samaran supaya. Itu. Iya, dan kita juga nggak tahu gini loh, Mam. Orang tua yang di Palembang itu selalu menegaskan apa yang terjadi dulu jangan percaya 100%. Iya. Karena kita nggak tahu perempuan yang datang itu siapa. Betul. Iya. Dan anak yang dia bawa itu anak siapa? Iya, belum tentu itu anak kandungnya. Iya, dan nama yang dia tulis itu bener apa enggak? Kita nggak tahu. Nah, sekarang Mami mau ngomong di seluruh penjuru tanah air ini ya. Bagi siapapun di tahun 90 berapa? 98. Tahun 98 pada waktu itu bulan berapa? Bulan September. Bulan September berarti setelah kejadian tragedi 98 anak-anak online-nya, waktu itu Mami masih di Jambi. Kok baru lahir dong ya? Emaknya beneran ini. Siapapun di luar sana yang merasa kehilangan anaknya pada tahun 98 berjenis kelamin ganda, pada saat itu laki-laki, Mam. Pada saat itu berjenis kelamin laki-laki, sampai sekarang pun masih laki-laki. Kayak Eke. Iya, siapa tahu mengingat-ingat kembali ya. Nah, ini ada anaknya ada di sini mencari dan merindukan kasih sayang dari seorang ibu kandung. Ya, Mami juga kalau melihat ibu kandung juga pasti akan sedih ya. Apalagi kita yang sudah ditinggalkan, bukan kamu, Mami, sudah ditinggalkan ibu kandung, pasti akan merindukan seterusnya. Apalagi beliau yang belum ketemu sama sekali, masih membayangkan wajahnya bagaimana, belayan kasihnya bagaimana, seperti itu ya. Sangat sedih sekali gitu. Nangis nggak ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Yang penting kita di sini nanti berteman dan jadi keluarga. Gitu gak? Itu. Tapi aku mau nanya deh, Mam, sama Mami sama Cilingling ya. Nama gue ganti-ganti terus. Gini loh, Mam. Tapi kan makin kesini itu anak-anak yang nggak tahu orang tuanya, anak-anak yang dijual, anak-anak yang cuma dititipin di depan itu kan makin banyak loh. Setelah aku speak up tentang aku yang nggak tahu orang tua ini, banyak juga anak-anak yang akhirnya mulai berani speak up tapi belum berani untuk maksudnya benar-benar ngumumin ke sosial media gitu loh. Menurut kalian gitu ya, wajar nggak sih anak-anak ini terus bertanggung jawab untuk hidupnya mencari orang tuanya, itu wajar nggak? Itu kewajiban nggak buat mereka untuk tetap cari orang tuanya walaupun perilaku ini tuh sampai sekarang juga nggak bisa diberhentiin? Masih aja terjadi. Ya wajar-wajar aja. Mungkin mereka tidak mempunyai media untuk mencari orang tuanya. Nah, kebetulan kan Odan ini kan menggeluti dunia entertain. Jadi kamu lebih platform besar punya medianya gitu untuk mencari seorang ibu. Itu pun susah dapatnya ya. Masih susah anak-anak online-nya. Siapa tahu ibu kandungmu fans Mami online, tahu. Langsung ya, cus. DM Mami nanti dijawab ya. Iya. Hubungi kontak person yang ada di bio Mami kalau merasa tahun 98 ada yang namanya buang anak. Nah, anak-anak online, Odan ini datang ke Jakarta itu bukan langsung plak dia bisa jadi seperti ini. Ada prosesnya. Dan beliau pun pertama datang ke Jakarta itu pun
bener-bener dari bawah dan ikut orang gitu loh. Terus Mami ini salah satu tempat curhatnya. Wow, Ya, Mami. Ya, Mami ini salah satu tempat curhatnya bahwa beliau datang ke, sebenarnya dia pengen jadi di Jakarta itu pengen jadi artis waktu itu. Terus Mami lah yang bilang, Odan ini bisa jadi artis, kamu punya bakat, kamu punya muka yang unik, dan kamu bakal bisa jadi komedian gini. Iya Mi, tapi aku jadi asisten dibuat gitu. Jadi ya Tuhan. Iya, jadi sedih banget waktu itu Mami. Terus nanti Mi kalau aku keluar, aku tempat tinggal di mana? Di tempat Mami. Kamu bisa tinggal sama Mami Tapi ini anak memang nggak pernah mau nyusahin orang. Jadi selagi dia masih bisa, dia sembunyi dulu nih dari Mami. Udahlah, nggak usah lah minta bantuan Mami, nanti dulu. Akhirnya sampai sekarang pun dia nggak perlu bantuan Mami, dia hanya butuh doa dari Mami dan akhirnya Sukses ya Wak. Ya Tuhan. Aduh, kalau ingat itu 2018, ini bener-bener real ya, Mam. Iya. Bener-bener real loh. Aku masih botak, maksudnya belum tahu style, belum tahu skincare segala macem. Ketemu Mami, datang ke Kalibata. Datang ke Kalibata, curhat. Apa yang harus aku lakuin ya, Mam, gitu. Aku ini Mam pengen jadi artis. Aku bukan mau jadi babu. Gitu. Aku Pada bukan saat mau itu masih jadi asisten. Aku jadi asisten, bukan aku nggak mau Mam. Gimana ya cara? Ya udah, kamu tinggal sama Mami. Dia mikir. Aduh, nanti nggak enak lagi. Pikirnya gitu. Gak usah gak enak, aku juga ikut kok sama Mami gratis lagi saya. Padahal pintu Mami itu terbuka lebar. Iya buat betul. dia, gitu. Betul banget kalau Mami itu. Dan Mami nggak kenal dia siapa-siapa karena Mami merasakan ya sekitar 22 tahun yang lalu Mami pun merantau. Mami tidak punya siapa-siapa. Tidak punya siapa-siapa. Dan Mami berdiri di kaki Mami sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau melihat orang-orang seperti Odan yang berjuang di ibu kota Jakarta, pada sekarang sama masa dulu itu lebih gampang sekarang. Ya, kalau pada masa dulu itu ini Jakarta loh, Bung. Itu benar-benar ya ini Jakarta. Apalagi Mami masuk itu pada 22 tahunnya. Sekarang 22. Iya, 22. Berarti after 98 Mami masuk Jakarta itu penuh dengan perjuangan banget. Jadi makanya pas Mami lihat Odan dulu itu, ya udah Odan tinggal sama Mami nggak apa-apa. Nah, cuman ini anak tipe orang nggak mau nyusahin orang gitu loh. Jadi dia tetap berusaha casting sendiri, dia ini sendiri. Odan gimana? Kamu jadi tinggal sama Mami nggak? Odan ini ya gitu. Dan jadilah Odan sekarang. Ya, tepuk tangan. Tapi emang benar 2018 itu ingat banget waktu pertama sebelum ke Kalibata yang pasti kenal Mami dulu di mana gitu, aku lupa gitu. Di tempat casting. Di tempat casting. Waktu itu dia nganterin salah satu talent, bukan artis talent. Kalau Mami nganterin talent Mami juga. Nah, kalau aku dia bilang, Mami ini ya manajernya Aditya Zoni ya. Iya. Kamu casting? Enggak, Mam, aku asisten. Asisten, yaudah kasih nomor Mami ya. Karena Mami melihat ada bakat sama dia. Kamu nggak cocok jadi asisten, kamu cocoknya jadi talent gitu. Dan akhirnya dia banyak membintangin iklan dan dia main talent loh. Arti main talent itu peran utama. Cucu ya. Nah, gitu. Gimana perasaannya udah sampai di posisi sekarang ini? How I feel? Bersyukur pasti, Mam. Iya. Dan bahagia banget. Aku bisa jadi apa yang aku inginkan gitu. Iya. Bener kayak Mami gitu loh. Bukannya aku nggak menghargain Mami yang udah kamu tinggal sama Mami aja, kamu bisa sini Mami bantuin gitu loh. Tapi kan kita juga harus punya introspeksi untuk diri kita sendiri gitu loh. Sebelum kita jadi sama orang lain, gimana caranya kita jadi untuk diri kita sendiri dulu. Aku walaupun nggak sama Mami tetap kontak sama Mami, tetap nanya gimana ya Mam bagusnya gini, gimana ya Mam bagusnya gini gitu loh. Tetap komunikasinya tetap. Ya, jadi kalau ditanya perasaannya bersyukur dan tetap pengen bisa jadi lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi pasti gitu. Iya, sekarang sudah di ini ya, di manajemennya Raffi Ahmad. Nah, ini kamu Mami pernah lihat kamu punya single religi waktu itu kamu itu cover. Nggak ada rencana mau bikin single. Pengen banget punya single. Kalau single lagu tuh pengen banget single lagu religi mah. Coba sedikit dulu suara dan anak-anak online. Ntar ikutin ya. Gua kebakaran nggak ya saya. Ntar ikutin ya Mama. Iya. Terus. Aduh. Untung 2 segmen anak-anak online ya, khusus spesial Odan. Tepuk tangan dong buat Mami. Wow. Kan
karena ini bulan puasa ya, Iya. Mam. Kita sholawatan aja kali. Oh, selawatan ya. Panasan gak gue ya? Panasan. Nah, gimana yuk? Iya. Kamera mana kamera? 5 4 3 say. Cus. Hasbi Rabbi Salallah La ilaha illallah Nur Muhammad Salam La ilaha illallah Hasbi Rabbi Salallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah La ilaha Wow. Merdu loh suaranya Mi Cuco. Itu cover tadi ya, yang Iya, cover itu ya. salawat cover. Berarti apa harapannya ke depannya untuk suara emasnya Oda? Amin, Mas karet ya. Mas. Harapannya tuh nanti pengen someday atau suatu hari nanti atau siapa tahu kedepannya nih ya, Mam, bakal ada single religi gitu, yang lagunya itu bakal dikenang setiap Ramadan kapanpun bakal ada. Seperti lagu-lagunya Sulis Iya, ya. seperti lagu-lagunya Kak Sulis, Kak Opi, Kak Ahmad Uji Iya. gitu loh. Jadi setiap Ramadan itu ada aja. Iya, jadi pengen jadi salah satu Trendsetter. bukan, lebih tepatnya pengen lebih salah satu cara kita mencari pahala tapi yang terus berjalan. Oh, Wow, ini apa hatinya namanya? mulia Itu ya. memang Kok kita teng pahala jariah. pahala aja ya. Pahala jariah. Iya. Gitu. Jadi semoga secepatnya atau kedepannya punya single religi. Amin. Semoga kedepannya harapannya dikabulkan. Iya. Siapa tahu nanti Raffi Bisa. Langsung dibuatin Langsung, kan. iya. dibuatin, apalagi di bawah manajemen Iya, keuangannya Raffi oke. Ahmad. Oke. Amin. Kita doakan anak online. Oke, tepuk tangannya. Begitu, Cilingi. Iya Cilingling. Kamu gimana Speechless. lagunya? Gak bisa. Siang. Ni homo. Beda lagi ya lagi. Beda lagi. Beda lagi ya. Oke, Nana Online itulah cerita sepenggal kata, sepenggal cerita Nana Online dari seorang Odan, apa sih namanya? Odan. Wow. Oh ya, Tapi- Odan Uwawa. Tapi sekarang lebih dikenal sebagai Aku Bukan Nobita. Iya, aku bukan Nobita karena keseringan dipikir Nobita. Iya, padahal sih suka ya, Mam. Ya, so cantik kadang-kadang ya. Gua sih suka. Sesuka kali ah. Nah, Nana Online itu tadi cerita dari seorang Odan yang belum mengenal, silahkan berkenalan. Yang sudah berkenalan, silahkan menjadi fansnya Odan dan Nana Online ya. Wow. Bagi di luar sana yang mendengarkan cerita seorang Odan, semoga bisa pesan kesannya bisa tersampaikan kepada Nana Betul. Online terkasih, tercinta, tersayang dan terup to date. Dan sekian dulu Nana Online perjumpaan kita bersama Odan Wow. dan Mami ditemani oleh Ci. Ling. Jangan lupa di subscribe, di like, di unlike juga boleh, dan bunyikan tanda lonceng di mana Bencong Di sana ding dang deng dang. supaya Mami posting kalian bisa langsung gercep anak-anak online menonton konten YouTube Mami di Chillin with Mami, dan bersama Mami Isa dan Odan. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih.